Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita semuanya taufik, hidayah, kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya kita bertolabul ilmi, yang kita semuanya berharap semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasar dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu syar'i, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Kemudian salat serta salam semoga selalu terjunjung dan selalu keluar dari lisan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya berharap kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Baik, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini, ya, kita akan bersama membahas tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah dengan tasdiquhu fima akhbar. Kita mengimani dan meyakini apa yang beliau kabarkan kepada kita. Ya, kita mengimani apa yang beliau kabarkan kepada kita. Kemudian kita juga mematuhi apa yang beliau perintahkan. Ya. Yang pertama mematuhi apa yang beliau perintahkan, atau yang pertama mematuhi apa yang beliau perintahkan, kemudian meyakini apa yang beliau sampaikan. Ya, ada perkara-perkara gaib yang kita tidak pernah mendengar sebelumnya, misalnya tentang jannah wan nar, ya, tentang hari kiamat. Semuanya kita tidak tahu. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang gaib bagi kita, tapi selama Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya atau mengkabarkan kepada kita bahwa hal tersebut akan terjadi, maka kita imani hal tersebut. Kemudian meninggalkan apa yang beliau perintahkan untuk kita meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang sudah beliau tetapkan. Ya, ini adalah iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh daripada itu, ikhwan sekalian dan akhwat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik yang perlu untuk kita ikuti bersama. Ya. Kemudian dalam rangka mengetahui suri tauladan yang baik inilah, ya, banyak daripada ulama menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui hadis-hadisnya, ya, beliau-beliau para ulama menjelaskan tentang bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang perlu untuk kita teladani. Nah, di dalam satu kitab, ya, yang sedang ada di depan kita ini merupakan kitab
yang menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang lain. Ya, bermuamalah dengan orang lain. Ya, ada bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana bermuamalah dengan bahkan orang-orang yang dianggap sebagai mukhalifin atau orang-orang yang menyelisihi beliau, bagaimana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah terhadap mereka. Ya, insya Allah ini yang akan jadi pembahasan kita, dan jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita waktu dan kesempatan yang lain, kita juga akan melanjutkan pembahasan mengenai hal tersebut. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kita sekarang ini banyak mengalami krisis, ya, banyak mengalami krisis yang disebut dengan krisis role model atau krisis keteladanan, ya, khususnya generasi-generasi sekarang ini yang barangkali kajian-kajian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin terbilang minim atau kurang, atau bahkan kita juga yang kurang menghadiri kajian-kajian semisalnya. Ya, maka kita dalam hal ini mengupayakan untuk menghidupkan kembali, ya, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kehidupan kita. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Ya. Tidak cukup ikhwan akhwat sekalian kita mempelajari tauhid, kemudian mempelajari fikih, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi meninggalkan satu aspek yang juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hal tersebut adalah aspek yang sangat penting. Apa itu? Akhlakul karimah misalnya. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Beliau yang bersabda bahwa aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk menyempurnakan apa? Makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita keseimbangan. Ya, kita belajar tauhid, ya, kita belajar bagaimana mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah, ya, dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sisi lain kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk berakhlak yang baik. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memerintahkan kepada kita untuk belajar ilmu syar'i. Beliau juga yang mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Beliau juga yang mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya, dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perangainya terhadap istriku, terhadap istri dan terhadap keluarga. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keseimbangan, bagaimana ilmu syar'i yang kita pelajari, ya, tauhid yang kita pelajari, fikih yang kita pelajari, itu harus berjalan sejalan dengan atau akhlak kita harus sejalan dengan apa yang kita pelajari daripada ilmu syar'i. Bahwa ilmu itu akan mentahdzib kita. Ilmu yang kita pelajari, tauhid dan fikih yang kita pelajari misalnya, itu harus mentahdzib kita. Apa itu mentahdzib? Menjadikan kita lebih lembut lagi, menjadikan kita lebih beradab lagi, lebih sopan lagi, ya. Dan akhlak-akhlak yang baik lainnya. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal akhlak pun itu mengajarkan kepada kita semuanya doa, ya, doa agar kita selalu diperbaiki akhlaknya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk apa? Untuk senantiasa berakhlak baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Sungguh tidak ada zat yang bisa menjadikan akhlakku baik kecuali adalah Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari keburukan-keburukan akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Sungguh tidak ada zat yang bisa menjauhkan kita dari kejelekan akhlak
kecuali engkau ya Allah. Maka di dalam keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya perlu juga kita melihat dan sangat penting untuk kita melihat bagaimana keteladanan beliau di dalam hal akhlakul karimah, di dalam akhlak al-karimah. Ya, ini semoga bisa kajian-kajian seperti ini semoga bisa menolak atau membantahkan stigma ya yang kadang-kadang disematkan oleh kita-kita yang ngaji. Orang ngaji itu kadang-kadang ditemui senyumnya susah misalnya. Ya, itu ada ya, stigma seperti itu ada. Dan itu terjadi di sebagian oknum memang seperti itu. Dan kami sendiri pernah menemui hal-hal tersebut gitu. Maka ini menjadi autokritik untuk kita semuanya. Jadi untuk kita semuanya introspeksi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kenceng misalnya mengajarkan tentang tauhid, tegas tentang tauhid, tetapi di sisi lain beliau adalah orang yang akhlaknya paling baik. Nah, jadi secara kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh, secara komprehensif. Ya. Maka di sini ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya perkenankan insya Allah di dalam beberapa pertemuan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah kepada banyak orang. Ya nanti akan kita bagi dengan keluarganya, dengan orang lain, ya dengan pemerintah, bukan pemerintah dalam hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemerintah ya. Maka bagaimana beliau bersikap kepada rakyatnya dan seterusnya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya para nabi-nabi yang terdahulu, ya seperti halnya para nabi-nabi yang terdahulu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan ini tidak terlepas dari wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguh bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkata atau bertindak sesuai dengan hawa nafsu beliau. Tetapi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan dan apa yang beliau lakukan itu sudah berdasarkan wahyu. Begitu juga dengan para nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Merekalah para nabi itu orang-orang yang selalu diberikan hidayah, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah mereka. Fabihudahum iqtadih. Ya. Nah, maka di sini ada beberapa aspek yang perlu kita tiru, ya ada beberapa aspek yang menjadi konsen, ya kita meniru atau kita mengikuti mereka para al-anbiya. Ya. Di antara hal apa saja yang perlu untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana ketaatan para nabi ini terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketaatan para nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak berfirman. Misalnya di dalam surat Sad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ya. Kita diperintahkan untuk mengingat kembali bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan satu perintah yang sangat sulit dilakukan oleh siapapun juga, apalagi oleh kita. Apa itu perintahnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Siapa yang tega seorang bapak menyembelih anaknya? Apalagi ketika itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sedang berada pada usia matang, di mana beliau sudah mulai beranjak dewasa dan mulai membantu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam segala pekerjaannya. Kok ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan menyembelih anaknya. Apakah dilakukan? Akhirnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini adalah satu perintah yang siapapun juga itu akan sangat sulit ya melakukan perintah tersebut. Tadi di sini ada Nabi Ibrahim alaihissalam
yang tidak ada tidak babi bu lagi, sami'na wa ta'na sudah. Ya, kami mendengar, kami menaati. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ketaatan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak perkara beliau menunjukkan bagaimana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau diperintahkan untuk berperang, beliau berperang. Beliau diperintahkan untuk mengasihi anak yatim, beliau mengasihi anak yatim. Beliau diperintahkan untuk sholat malam, beliau sholat malam. Ya, di dalam ayat surat Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa beliau sholat malam, ya, saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan oleh Aisyah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, bukankah engkau adalah orang yang sudah diampuni dosamu? Ya, kok sampai melakukan sholat, melakukan ketaatan sedemikian rupa, padahal engkau adalah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah diampuni dosa-dosamu. Maka apa yang menjadi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah manifestasi syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada pepatah yang mengatakan, in kunta fi ni'matin far'aha. Sungguh ketika engkau, wahai manusia, berada di dalam satu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghapuskan kenikmatan. Artinya, kalau seseorang itu ingin menjaga kenikmatan, orang itu ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang ada, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini satu aspek bagaimana kita mengikuti para nabi itu di dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang juga kita perlu untuk meneladani para nabi ini secara umum para nabi, ya, para nabi adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, beliau ini para nabi, ya. Beliau ini adalah orang-orang atau manusia-manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yang senantiasa Allah berikan petunjuk. Pun begitu, beliau adalah orang-orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak zikir kepada Allah adalah banyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kemudian bagaimana beliau berdoa, ya, dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa dzannuni idz dzahaba mughadiban. Ini menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Ya, beliau berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya tidak juga nurut atau tidak juga beriman, tidak juga mentaati apa yang beliau dakwahkan, mengikuti apa yang beliau ajak. Ya, maka beliau meninggalkan kaumnya dengan keadaan beliau marah. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fil dhulumat. Ya, ketika itu Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan peringatan kepada Nabi Yunus, karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang pertama, kemudian tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi Allah memerintahkan untuk meninggalkan, tetapi beliau sudah terlebih dahulu meninggalkan. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang pada akhirnya Nabi Yunus berakhir di perut ikan paus. Nah, ketika itulah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, nada fi dhulumat. Beliau meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kegelapan yang sangat gelap, kegelapan yang berlapis, kegelapan di dalam perut ikan paus. Kemudian ikan pausnya pun berada di dalam lautan yang dalam. Lautan yang dalam tentu gelap juga. Apalagi ketika datang malam,
ya itu sudah lapis 3 kegelapannya. Ya. Pun begitu Nabi Yunus alaihissalam tidak menyerah dan menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa, sembari berzikir, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, inilah salah satu zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Yunus alaihissalam ketika kita menghadapi kesulitan. Ya, kita menghadapi kesulitan yang sangat, ya, maka kita disunahkan untuk berdoa atau berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, dengan tersebab doa tersebut dan sebelumnya Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, ya, menjawab doa tersebut dan menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ini adalah salah satu contoh bagaimana para nabi, meskipun beliau adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah dijamin gampangannya, tetapi tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana contoh beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang beristighfar saja itu dari 70 kali istighfar atau 100 kali istighfar. Ya, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Seharusnya kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali di dalam satu hari, maka kita harus lebih dari itu, ya, kira-kira logikanya kan seperti itu. Ya. Tetapi kita yang sudah banyak dosa, banyak lalai saja, masih istighfarnya kurang-kurang. Ya, zikir paginya kurang, zikir sorenya kurang. Ya. Sebelum tidur masih banyak nggak yang zikirnya lengkap gitu? Bukan hanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Iya, kalau Bismika Allahumma amutu wa ahya itu saja kalau ingat, ya. Kadang-kadang lupa juga, ingat, Mbak, ya. Ya. Padahal tidur ini adalah periode atau keadaan di mana roh kita itu nggak ada gitu, Pak. Kalau nggak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah bablas. Tetapi kita masih banyak melupakan hal tersebut. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca ayat kursi, kemudian membaca al-ikhlas, kemudian muawwidzatain, begitu ya, di dalam sunnahnya yang beliau ajarkan. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terjamin, manusia yang sudah terjamin. Ya, lantas kok kita mau meninggalkan hal tersebut? Tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi bahan introspeksi kita sekalian, ya. Jadi di antara aspek yang perlu untuk kita teladani adalah di dalam bab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah orang yang paling hebat, orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pun beliau-beliau ini tidak pernah lupa di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam aspek selanjutnya yang nomor 3, di dalam bab khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk ketika berzikir, khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lisannya, tetapi hatinya lalai. Hatinya tidak khusyuk. Ya, contohnya apa, Pak? Contoh ketika ketika anggota badan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita lalai. Contohnya apa itu? Ketika sholat, gitu ya. Ketika sholat ini kok tiba-tiba apa yang kita lupakan sebelumnya tiba-tiba muncul, gitu nih Pak. Sering merasakan kadang-kadang, Allahul musta'an. Ya, mungkin ketika sholat, wah ini tadi apa opennya sudah dimatikan atau belum, suhunya sudah pas atau belum, katanya kira-kira ya. Kalau suhunya nggak pas nggak jadi Pak ya, berarti ya.
Ya, gosong. Kalau kepanasan gosong. Kok tiba-tiba ingatnya ketika sholat saja gitu ya. Hal-hal lain juga pada bab-bab lain sering kita justru mengingat atau teringat ketika kita sholat. Ya. Alhamdulillah khusyuk ya. Khusyuk ini merupakan satu rukun di dalam sholat. Ya, kalau khusyuk rukun dalam sholat, berapa banyak orang yang tidak melaksanakan rukun tersebut atau ya. Khusyuk ini adalah salah satu sunnah di dalam sholat. Ya. Tapi ini menjadi peringatan bagi kita. Orang yang dalam sholatnya susah khusyuk, ini perlu untuk introspeksi diri. Ya. Di dalam sholatnya saja susah untuk khusyuk, ya banyak lalainya. Ya, kadang-kadang imam, apalagi kalau masbuk, ini saya masbuk 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat kadang-kadang. Sudah masbuk masih sujud sahwi di akhirnya kadang-kadang seperti Pak G. Ya. Ini karena salah satunya adalah karena kita tidak khusyuk di dalam salat. Tidak demikian dengan para nabi, para anbiya, dan juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhshan nas lillah wa kana yaqul wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa alamakum bimanittaqa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian. Ya. Khusyuk ini ya dihasilkan dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihasilkan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu senantiasa berharap untuk menjadi orang-orang yang paling di antara orang-orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah aku di dalam agamamu. Di dalam agamamu. Ya. Ditetapkan hatinya agar senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan hatinya agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian aspek yang lain, ya, di mana kita diperintahkan untuk meneladani para rasul, para al-anbiya secara umum, para nabi-nabi, ya karena di awal tadi kita sebutkan ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani para nabi. Ya, nanti lebih spesifik akan kita bahas tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek yang selanjutnya adalah mengikuti mereka di dalam mengetahui atau mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun diperintahkan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara jalan atau sarana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih jauh adalah dengan menyelami Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Ya, karena di dalam kaidah yang diajarkan oleh para ulama, ya setiap nama itu pasti mengandung sifat yang sempurna yang muncul bersamaan dengan nama tersebut. Misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan zatnya yang mulia sebagai Ar-Rahim, yang maha mengasihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat rahmah atau sifat kasih sayang. Ya. Begitu juga dengan ketika kita mendengarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, yang maha mengetahui. Berarti kita mengetahui ketika itu, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat ilmu. Ya, sifat ilmu, di mana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terbatas. Ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini mencakup semua hal tentang manusia, tentang makhluk hidup, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengilmui hal tersebut. Ketika kita mendengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya sebagai As-Sami', maka kita juga mengetahui, ya, As-Sami' itu adalah zat yang maha mendengar. Maka kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat As-Sama' atau sifat mendengar, di mana pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala ini mencakup semua hal.
Ya, mencakup semua hal. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah seperti ini, ya melalui Asmaul Husna salah satunya, ya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah satu sarana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari dan mengetahui Asmaul Husna beserta sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Ya. Di sini salah satu ulama, ya beliau adalah Syekh Saleh Munajjid, beliau mengatakan wal abdu kullama kana a'lamu bi rabbih, seorang hamba semakin dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kullama kana asyaddu ta'dhiman lahu, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan semakin gemar di dalam beribadah, semakin takut kepada Allah, semakin ikhlas, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya itu adalah para nabi-nabi tadi. Ya, di dalam hal ini yang paling afdal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya dengan tadi mempelajari Asmaul Husna beserta sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Kemudian mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi semakin kita mempelajari ilmu agama itu sejatinya semakin mendekatkan kita terhadap apa? Terhadap ilmu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin kita mempelajari fikih misalnya, harusnya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kita pandangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hambanya misalnya. Ya, dengan menetapkan satu syariat, ya, syariat kafalatul yatim misalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW bagaimana menyantuni anak yatim. Itu adalah syariat Islam. Ada nggak syariat-syariat agama lain yang secara detail yang menjelaskan tentang kafalatul yatim? Nggak ada. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan perkara anak-anak yang yatim. Ya, dan demikian pula banyak syariat Islam yang pada hakikatnya menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Nah, kemudian ikhwan sekalian dan akhwat rahimakumullah, selanjutnya ya lebih spesifik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa kita meneladani Nabi Muhammad? Kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya alasannya banyak, tapi yang dijelaskan oleh beberapa ulama, ya ada beberapa poin yang insya Allah hal-hal tersebut sangat mewakili dari sisa-sisa poin yang ada. Yang pertama, kenapa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena yang pertama, li'anna hayatahu hiya hayah akmalin nas. Karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kehidupan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik itu bagaimana, Pak? Kehidupan yang terbaik itu yang makan enak, kan hidup baik ya, kehidupan yang terbaik. Makan enak, kemudian kendaraan tersedia, rumah luas dan nyaman, orang-orang suka sama kita. Kira-kira definisi kehidupan yang baik menurut kita seperti itu Pak nggih, kurang lebih ya. Ya. Uripmu enak, enakmu piye to? Ngoten nggih, kira-kira. Yo duit duwe, gawean duwe, ya, anak bojo duwe dan seterusnya. Ya. Tapi coba kita lihat, benar nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya enak? Wong diusir dari tanah kelahirannya, ngoten nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diusir dari tanah kelahirannya. Diusir dari tanah kelahirannya atas masalah apa ini Pak kira-kira? Atas masalah tauhid yang beliau ajarkan.
Sebelumnya kita sudah sempat singgung juga bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mulai berdakwah, orang-orang ini sepakat, berkonsensus bahwa namanya Muhammad ibn Abdullah ini adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, nggak pernah bohong, orang gampang ringan tangan membantu orang lain. Bahkan orang-orang saya menjuluki Al-Amin, ya, orang yang sangat amanah. Ya, ketika orang-orang Quraisy menitipkan gembalaan kepada Nabi Muhammad SAW, ada jaminannya di situ. Secara tidak terus ada jaminannya. Apa? Tidak hilang misalnya. Kemudian gembalaannya gemuk, ya, karena demikian amanah Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian digelari dengan Al-Amin. Kemudian ketika orang-orang ketika itu harus memindahkan Hajar Aswad, ya, ke tempatnya lagi, ya, yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu orang kabilah-kabilah Quraisy berseteru, siapa yang mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya? Ya, ini kabilah ini hak saya dan seterusnya. Ya, akhirnya karena perseteruan ini tidak berujung, akhirnya mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk memanggil Muhammad ibn Abdullah. Ketika itu beliau belum diperintahkan untuk berdakwah tauhid. Ya, maka sekali lagi orang-orang sepakat ketika itu bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang terbaik, orang yang mulia di antara mereka. Mulai ya beliau dimusuhi, dikatakan orang gila, tukang sihir, penyair dan seterusnya. Ketika apa? Ketika beliau SAW mengajak orang-orang untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilah yang ada ketika itu, ya, batal semuanya kecuali satu saja. Siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu beliau dimusuhi. Maka dari situ gugur ya definisi kita kalau hidup yang enak itu adalah hidup yang kehidupan terbaik adalah hidup yang enak. Nyatanya Rasulullah SAW nggak enak hidupnya. Tetapi kita sepakat bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang terbaik. Begitu juga dengan masalah rumahnya, ya, rumah Rasulullah SAW. Mungkin rumah panjenengan sami ini jauh lebih luas, lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, lebih luas daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kehidupan terbaik, ya, versi Nabi Muhammad SAW bukanlah ya hidup yang paling enak, hidup yang paling nyaman. Ya. Tantangan kehidupan kita sekarang ini jauh lebih ringan daripada tantangan kehidupan Rasulullah SAW yang dulu beliau hadapi. Ya. Sesulit-sulitnya kita tidak terancam pembunuhan, Pak. Betul ya? Tapi Rasulullah SAW sekian tahun lamanya itu terancam pembunuhan. Ya. Sulit-sulit hidup kita tidak pernah diboikot, Pak. Secara khusus kita tidak pernah diboikot. Seperti halnya Rasulullah SAW dan Bani Hashim ketika itu diboikot, ya, oleh Quraisy. Ya, di mana pasokan makanan ke daerah tempat tinggal beliau dibatasi, ya, dipotong, ya, diboikot seperti apa? Diboikot seperti itu sudah. Gimana Rasulullah SAW diincar dimanapun, dan siapa saja yang mengikuti Muhammad juga diincar. Jadi bukan hanya mengincar Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memburu siapa saja yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi sama sekali bukan hidup yang mudah, ya. Tetapi dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, ya, bahwa di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali pelajaran, ya, banyak sekali pelajaran yang kelak nanti bisa kita jadikan kaidah-kaidah di dalam kehidupan. Bagaimana ketika menghadapi masalah, bagaimana ketika menghadapi kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesulitan, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya sudah ada rumusnya. Ya, sudah ada rumusnya. Yang perlu untuk kita lakukan adalah mencari rumus tersebut dan menerapkan dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah, ya, dalam upaya inilah kemudian kita berupaya melihat kembali kehidupan Rasulullah SAW. Jadi alasan pertama adalah bahwa kenapa kita mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikannya teladan bagi kehidupan kita, karena Rasulullah SAW atau kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan yang terbaik,
kehidupan yang terbaik, kehidupan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua kenapa kita mengikuti atau meladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Alasan yang kedua adalah karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Di dalam ayat yang tadi kita kutip, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah ada keteladanan yang harus untuk kita ikuti. Harus kita ikuti. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dari menyelisihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Maka hati-hatilah kalian. Ya, hati-hatilah kalian orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa? Ditakutkan nanti kalian ditimpakan fitnah dan ditimpakan adab yang pedih. Jadi dengan kita meninggalkan teladan kita, meninggalkan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semakin berpotensi untuk kita terjatuh ke dalam fitnah, semakin berpotensi untuk kita diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian. Ya. Kemudian alasan selanjutnya bahwa kenapa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah karena Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah manusia yang selalu di dalam penjagaan Allah. Di dalam penjagaan Allah ini maksudnya seperti apa? Ya. Bayangkan kita di depan kita ini ada santri-santri di sana ya, santri-santri. Jadi santri-santri ini kadang-kadang ada ya, kita tahulah ya, santri ada yang dablek, ada yang nurut kan, kurang lebih seperti itu. Yang nurut alhamdulillah banyak. Yang dablek juga enggak sedikit kan seperti itu. Kadang-kadang yang agak-agak enggak nurut ini ya itu dia selalu saja mencari celah gimana nih untuk mendapatkan keringanan. Maksudnya enggak ikut kegiatan sana, enggak ikut kegiatan sini, kan ada saja yang seperti itu. Ya. Jadi pintar cari celah lah, gampangnya seperti itu. Nah, orang-orang yang melanggar seperti ini, ya, orang-orang yang melanggar seperti ini karena mungkin di antara ustadz-ustadz atau ospim pengurus ini tidak 24 jam bisa memperhatikan mereka. Setiap gerak-gerik mereka terpantau di dalam radar para ustadz, terpantau dalam radar para ospim ini. Kan enggak semuanya seperti itu. Ya. Jadi apa? Ya jadi kalau dia melanggar sudah dia berhasil melanggar saja. Ya, enggak ada yang memperingati dan seterusnya. Atau enggak ada yang menegur ketika dia melanggar. Soalnya apa? Soalnya yang negur pun enggak tahu kan seperti itu. Beda dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada satu kesalahan yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya dari kesalahan. Allah menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kesalahan. Tidak dibiarkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu berbuat salah. Kalau ada perbuatan salah, pasti Allah Subhanahu wa taala tegur. Pasti Allah Subhanahu wa taala tegur. Seperti apa, Pak? Teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya adalah seperti di dalam surat Abasa. Apa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ketika itu kisahnya bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini sedang berurusan dengan delegasi ya kaum muslimin atau tokoh-tokoh ketika itu, delegasi tokoh-tokoh. Jadi sedang bertemu dengan orang-orang penting seperti itu ya. Kemudian datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta. Ya, seorang yang buta ingin bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengintervensi ya diskusi beliau ketika berdiskusi atau bertemu dengan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting tersebut. Ya, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu merasa terganggu karena beliau sedang fokus ini, sedang mendakwai orang-orang penting ini. Ya, karena kalau orang-orang penting ini, tokoh-tokoh orang-orang yang ditokohkan ini kok baik, orang-orang di belakangnya juga akan ikut baik, insyaallah taala, kan seperti itu. Maka disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
bermuka masam atau cemberut ketika Abdullah ibnu Umi Maktum tiba-tiba datang dan mengintervensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ingin bertanya atau lain sebagainya. Ya, tapi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa yang beliau lakukan terhadap Ibnu Umi Maktum ini tidak benar. Di sini Ibnu Umi Maktum ini adalah seorang muslim, ya seorang muslim, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, muadzin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak layak bagi seorang muslim diperlakukan demikian, atau tidak layak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlakukan beliau dengan cara demikian. Maka langsung Allah tegur, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika seorang yang buta datang kepadanya. Ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah langsung ketika beliau melakukan satu kesalahan. Ya, maka beliau ini terjaga dari kesalahan. Ini adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, ismatullah Subhanahu Wa Taala li nabiyhi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nabinya. Maka ini merupakan satu alasan yang kuat mengapa kita kemudian mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehidupannya bersih dari kesalahan. Ya tidak seperti kita. Alhamdulillah kalau orang tua kita dulu selalu mengingatkan kita ketika kita salah. Tapi betapa banyak orang tua di luar sana yang tidak tahu salah benar, tidak tahu hak dan batil, tidak tahu halal dan haram. Sehingga ketika kita terjerumus atau orang terjerumus dalam satu kesalahan, dia tidak tahu kalau itu salah sehingga tidak ditegur. Ya, itu kan beda sekali dengan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun tahu ini salah, ini tidak boleh, tapi kadang-kadang orang tua lebih condong kepada kasihan kepada anaknya. Ya, saking besar rasa sayangnya ya kepada anaknya, justru malah tidak menegur ketika anaknya jatuh terhadap kesalahan. Ini juga ada yang model seperti ini. Wah, kasihan, ini kan anaknya sudah terlanjur suka dengan hal ini, game. Kalau nanti misalnya game HP Pak ya, dan ini banyak sekali menjangkit anak-anak. Nggak hanya game, ya tontonan di HP ini sangat menjangkit anak. Kasihan kalau diambil nanti nangis. Padahal yang ditonton apa? Joget-joget misalnya. Yang ditonton hal-hal yang sama sekali tidak layak untuk ditonton, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Tapi kita berat hatinya nanti kasihan anaknya nangis dan seterusnya. Ya. Maka enggan untuk memperingatkan anak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sekali lagi beda jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendiamkan beliau ketika beliau salah. Jadi kehidupannya senantiasa terjaga. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam kehidupannya banyak sekali pelajaran. Di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali pelajaran. Ya, bagaimana beliau bersabar. Ya, kesabaran beliau nanti akan kita bahas lebih detail insya Allah. Ya, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan selanjutnya ya bahwa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah syarat untuk kita mendapatkan kemenangan, syarat untuk kita mendapatkan keberuntungan. Jadi kita mau beruntung, kita mau menang, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kita bahwa kemenangan, keberuntungan, misalnya salah satunya adalah dengan kita menegakkan tauhid salah satunya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat pun Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya kalau kita ingin menang, ingin tenang hati kita, ingin aman hati kita, ya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri ya tauhidnya dengan satu kesyirikan, keimanannya dengan kesyirikan, ya maka merekalah orang-orang yang akan senantiasa Allah berikan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan selalu atau senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk. Ya. Jadi tanpa petunjuk nggak mungkin kita akan beruntung. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin kita
akan menang, ya. Kita ingin menang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada itu ceritanya kita menang perang ya melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada ceritanya seperti itu. Ya, yang namanya kita ingin menang ya kita juga melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ya kita setelah kita mengetahui alasan-alasan, motivasi-motivasi ya, motif kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita perlu untuk mempelajari sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu ada mengikuti kajian sirah yang rutin? Oh enggak ada. Oh, dulu sudah pernah belajar ya mungkin ya, makanya enggak ngikuti yang rutin ya. Oh belum pernah juga belajar? Oh via YouTube ya. Ya artinya kan ada, berarti kan kajian yang rutin diikuti tentang sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang payah kalau dulu enggak pernah atau belum sempat, sekarang tidak menyempatkan juga. Ya. Maka kita sampaikan di sini bahwa mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Di situ kita akan semakin beriman, semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Melalui kisah-kisah ya. Mungkin kita mendengarkan kisah atau sirah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu enggak utuh Pak ya. Enggak utuh karena kita dengarnya dari sana, kadang-kadang dari sini dan seterusnya. Ya. Maka baik kalau kita merutinkan mengikuti kajian sirah, entah itu yang offline maupun yang online. Ya, sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kaidah-kaidah kehidupan. Ya, kaidah-kaidah kehidupan yang bisa kita ambil. Nah, mungkin ini sebagai muqaddimah kita ya pada pagi hari ini. Selanjutnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan taufik serta kesempatan, kita akan melanjutkan kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita bermuamalah dengan orang lain. Ya, karena kita ini Bapak Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, kadang-kadang ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang misalnya sefrekuensi dengan kita baik sekali. Tetapi justru ketika kita bertemu dengan orang lain, ya, orang lain atau bahkan yang terjatuh dalam kesalahan, inilah sebenarnya yang paling dibutuhkan akhlak kita ini. Ya, karena nyatanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bagaimana beliau bisa sampai mendakwai orang-orang kafir, musyrikin ketika itu, salah satunya adalah dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Inilah yang kita harapkan ya. Semoga akidah yang lurus ini juga berbanding lurus juga dengan akhlak yang mulia, dengan perangai yang baik, sehingga kita menjadi duta-duta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama, dalam menyebarkan ajaran yang rahmatan lil alamin ini. Ya. Insyaallah kita cukupkan demikian untuk sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang sedikit ini bisa kita amalkan dan bisa menjadi bekal kita kelak pada hari akhir. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.